Kan kalau delegasi itu bukan pekerjaannya sehari-harinya si karyawan. Kalau pekerjaan Nah, sehari-harinya karyawan kan yang udah ada di job desk-nya. halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ingat dimanapun kita berada, tetap prokes. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai coaching dan hubungannya dengan delegation. Nah, seperti apa ya? Oke teman-teman, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mulut berikut ini ya. Video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah, syukurlah sehat ya. ya. Kita selalu harus jaga prokes ya Kak Adit Yes. ya, Sudah dimanapun booster ya. kan? Oh sudah. Kak Adit udah booster belum? Sudah. Oh udah ya. Wah, jadi makanya ini ya. Langsung bus gitu ya. Iya betul. Makanya kita ngebus ya hari ini buat rekaman ya, buat udah ditunggu-tunggu sama teman-teman kita ya. Iya. Oke, Iya. Kak Adit, kali ini nih Kak Adit kita mau bahas nih tentang metode coaching Ya. ini seperti apa ya yang bisa dipakai untuk delegasi. Oh, oke. Delegasi ya. Iya, delegasi. Oke, jadi delegasi itu kan berarti pada prinsipnya adalah pelimpahan tanggung jawab ya dan wewenang kepada seseorang Iya. gitu. Kadang yang seringnya yang terjadi adalah kita melimpahkan tanggung jawabnya saja, pekerjaannya, tapi wewenangnya enggak gitu kan. Itu kan sebetulnya tanggung jawab dan wewenang itu kan seperti logam, dua sisi mata logam. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tanggung jawabnya kita kasih tapi nggak dikasih wewenang yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, ya jadi delegasinya nggak Nggak jalan. komplit ya, Oh nggak nggak jalan. komplit. Nah, oke. Jadi kita harus benar-benar sebagai leader tuh harus bisa memikirkan, menentukan kalau kita tanggung jawabnya dikasih sebesar tertentu ya wewenangnya juga harus menyertai itu ya sebesar itu juga gitu ya. Nah, oke, tapi kalau dalam hal coaching ya, sebetulnya metodologi coaching ya, kalau kita bisa ini ya, banyak yang metodologi coaching yang bisa dimanfaatkan juga atau dipakai untuk mendelegasi tuh. Nah, Ya. seperti apa Contoh nih, ya, Kak Adit? yang kita biasa pakai kan dalam pelatihan itu kan Tigro ya. Ya, Tigro atau yang selama ini tuh kita menggunakan kalau yang Tigro itu kan sebenarnya perkembangan dari Grow model ya atau apa sih? T ya Kak Adit? Ada T-nya. T ya. Oh, ada T Ada ya. T-nya Oh, gitu oke. ya. T-nya tuh topik, G-nya tuh goal, R-nya itu reality, O-nya option gitu ya. Terakhir W-nya way forward gitu ya. Way forward ya. Gitu. Nah, ini bisa dipakai framework Tigro ini ternyata bisa dipakai juga dalam melakukan delegasi loh. Wah, seperti apa nih Pak? Nah, yang Kak Adit? pertama gitu ya. Yang pertama T topik. Jadi kalau kita mau mendelegasikan sesuatu, tentu apa yang mau kita delegasikan harus jelas. Topik yang mau didelegasikan ya, dalam hal ini pekerjaan yang mau didelegasikan harus jelas. Ya, kepada tim gitu ya. Nah, ini kan kalau coachingnya gimana? Jadi prosesnya adalah partnership. Partnership. Jadi dalam menentukan topik dibahas dulu mana-mana yang bisa di bagian-bagian pekerjaannya. Kan kalau delegasi itu bukan pekerjaannya sehari-harinya si karyawan. Kalau pekerjaan sehari-harinya karyawan kan yang udah ada di job desk-nya. Kalau delegasi itulah Nah, mungkin ya teman-teman pengen tahu dulu delegasi dulu ini ya. Kan tadi pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan tanggung jawab ya. Jadi pekerjaan yang sebetulnya sehari-harinya dikerjakan oleh atasannya tapi didelegasikan kepada beda loh dengan apa yang dia dikerjakan sehari-hari. Jadi kalau yang dikerjakan sehari-hari ini berdasarkan job desk. Iya dong, udah tanggung jawabnya dia. Udah tanggung jawab dia, Iya ada kan? kerjaan dia. Udah Tapi kerjaan dia ini sehari-hari. kerjaan Ini dari tambahan ekstra lah. Oh, dari Ya, atasannya. Dari atasannya Oke. gitu. Tujuannya apa ya Kak Adit? Macam-macam gitu ya. Kalau delegasi itu ya, ya tujuannya itu tentu yang pertama ya dari sisi atasannya itu sendiri, ya kan, agar pekerjaannya bisa selesai dengan baik gitu kan. Ya karena mungkin nggak semua hal yang harus atasan kerjakan itu yang bisa dikerjakan semua gitu kan. Dari sisi atasannya, tapi dari sisi bawahannya juga tujuannya apa sih delegasi ya supaya dia improve kan skillnya
Kalau dia sudah mengerjakan pekerjaannya sehari-hari dan udah bagus ya itu wajar. Betul. Tapi bagaimana kita bisa tahu dia punya kemampuan lebih kalau nggak dikasih pelimpahan tanggung jawab yang baru gitu kan. Berarti ini salah satu cara juga ya Kak Adit kalau kita Betul. perusahaan mempromosikan seseorang ya. Jadi tanggung jawab pekerjaan atasan bisa lebih efisien lagi, anak buahnya juga bisa berkembang gitu loh. Jadi itu tadi balik lagi ke topik ya. Topik apa yang harus atasan sudah mulai delegasikan ke bawahannya gitu ya. Topik-topik apa saja. Memang sih dari atasannya juga sudah membuat suatu ini ya ketentuan gitu. Tapi kan tetap harus dibahas dengan timnya secara partnership. Yang mana saja yang memang menurut atasannya cocok dan menurut timnya juga cocok gitu ya. Berarti nggak hanya langsung dikasih nih lo dilimpahin, harus, itu ya. Enggak ya. Jadi, tapi dengan coaching ini malah bantu betul, dulu ya. dengan partnershipnya semangatnya gitu. Iya. Agreement ya. Agreement topik-topik apa saja, hal-hal pekerjaan apa saja yang menurut mereka berdua itu disepakati yang bisa didelegasikan. Dan masing-masing topik tersebut goalnya apa yang mau dicapai. Misalnya delegasi dalam apa? Delegasi yang biasanya atasan lakukan yang sekarang timnya harus lakukan. Misalnya delegasi dalam memberikan induction training kepada karyawan baru misalnya yang gitu ya. Nah, itu kan bukan pekerjaannya bawahnya awalnya gitu kan. Tapi atasannya mendelegasikan topiknya itu dan jelas goal yang mau dicapai apa nih dalam penyampaian induction training itu. Jadi harus disampaikan kepada tim secara jelas dan sepakati juga gitu ya. Tim sendiri maunya apa nih goal yang mau dicapai. Mungkin ada goal pribadi dia juga yang perlu diperhatikan gitu loh. Bukan hanya sekedar goal dari atasannya atau goal dari perusahaan secara umum ya tentang induction training. Kemudian dari situ baru kondisi realitinya dicek juga. Maksudnya apa nih kondisi reality yang dicek? Segala hal tentang realitinya, reality terhadap selama ini penguasaan si tim itu terkait dengan memberikan induction training itu sejauh apa? Penguasaan dalam hal materinya, misal penguasaan dalam hal cara menyampaikannya, nah gitu ya. Nah dari situ kan baru ketahuan apa yang harus dikembangkan, ya kan? Apa yang harus dikembangkan dan action plan-nya apa, dari mulai pengembangan dirinya sampai action plan pelaksanaannya itu di option dan way forward. Ya. Gitu. Berarti ini sebenarnya kita membuat dia berkembang, tapi dia juga tidak kesulitan sendiri ya. Betul. Karena ini kan sebenarnya bukan bagian jobnya dia gitu ya. Bukan, gitu ya. Tapi mau nggak mau harus, menurut saya delegasi bukan sekedar atasan gua aja nih ini kan ngasih kerjaan supaya dia nyantai aja gitu, enggak gitu ya. Kalau tujuannya buat itu berarti salah kaprah tuh atasannya mendelegasikan ya. Berarti harus ini dulu ya, ada dua diajak sisi, ngomong gitu atau gimana? Sama-sama menang gitu loh, win-win solution kan, atasannya win, bawahannya win, perusahaan juga win gitu loh. Kalau salah satu aja supaya atasannya bisa nyantai gitu kan, nggak perlu datang pagi karena sudah dikerjakan bawahannya, bawahannya yang stres sendiri nanti tercabut lagi, nah ya kan, kasihan juga gitu ya. Apalagi pekerjaan yang sehari-harinya malah jadi terbengkalai gitu kan, kan tuh jadi parah juga kan. Jadi benar-benar disepakati dari sisi time manajemennya, dari sisi segala beban kerjanya gitu ya, terus dari sisi penguasaannya, kemampuannya, kompetensinya juga gitu ya, itu semua kan semua harus ini ya. Jadi delegasi itu sebetulnya juga salah satu bentuk people development buat si karyawan itu sendiri gitu, supaya terdevelop ya. Dari sini bisa kita lihat juga ya Kak Adit ya, maksudnya karirnya dia itu ya, bisa kita lihat gimana dia sebagus apa dia melakukan pekerjaan itu ya. Betul. Ya tentunya hal-hal yang delegasi memang hal-hal yang. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Terkait dengan pekerjaan yang memberikan kontribusi ke perusahaan ya, bukan hal-hal yang remeh-temeh, belaka ya. Kalau gitu sih udah jelas itu kayaknya cuma ngasih kerjaan aja supaya atasannya biar atasannya bisa jalan-jalan duluan gitu kali ya. Oke. Terus kalau ini Kak Adit, gimana nih kalau misalnya nih bawahannya itu yang diberikan delegasi ini dia nggak menguasai dengan apa yang diberikan, tugas yang diberikan ini. Jadi sebelum menentukan atasannya ini, sebelum menentukan apa siapa yang harus
kepada siapa didelegasikan kan dia harus memikirkan nih topik-topik yang akan didelegasikan itu sebenarnya memerlukan kompetensi apa saja sih. Dia kan harus memetakan juga kan timnya siapa aja nih yang sebetulnya bisa menguasai ini, atau walaupun belum, tapi yang paling mudah mereka bisa apa ya, siapa saja yang mereka tuh bisa belajar dengan cepat gitu loh. Ya ada yang mungkin gapnya terlalu jauh, ya janganlah gitu kan dikasih delegasi yang kayak gitu kan. Ya, mampu dan mau kali ya Kak Adit. Kalau misalnya dia gitu. punya Ada kemampuan potensi, itu tapi dia nggak mau, ya, itu ini itu juga juga ya. susah kan gitu. Disitulah makanya pada saat goal, penggalian topik dan goal, motivasinya mereka juga harus digali oleh atasan, ditemukan ya. Jadi harus menemukan why-nya juga di situ. Mengapa delegasi ini saya kasih ke kamu misalnya. Kamu sendiri punya impian apa, punya value apa dalam pekerjaan ini, harapannya apa, itu dikonekkan gitu loh. Kalau enggak ya mereka nggak akan termotivasi gitu. Ya paling termotivasi hanya karena ancaman nanti kalau nggak mengerjakan malah dapat hukuman atau dipecat kan gitu. Kan itu kan ya kalau kayak gitu doang mah. Itu bukan seru ya. coaching ya. Nggak seru. Makanya betapa pentingnya coaching di sini ya Kak Adit ya. Oh, oke. Jadi tadi kita sudah bahas topiknya apa yang akan didelegasikan gitu kan. Kemudian goalnya apa, realitinya apa, terus selanjutnya apa lagi nih Kak Adit? Ya jadi kan pertama tadi atasannya menentukan topik. Topik delegasi apa saja yang perlu ya disampaikan kepada timnya. Ya kemudian dibahas dengan timnya juga sehingga terjadi kesepakatan. Dari situ juga dibahas goalnya. Goal yang mau dicapai dalam delegasi ini apa? Baik itu goal dari atasannya mungkin, atau dari perusahaannya, atau dari sisi tim karyawan itu sendiri gitu ya. Kemudian dari situ cek realitinya ya. Reality apa saja, dari sisi kompetensi timnya, dari kemauannya dia, dari hal apa yang harus yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai, itu cek reality itu. Gitu itu ya. berarti hambatan-hambatan aja duduk yang berdua ya dihadapi, antara si leader dengan ini ya bawahan. Oke. Kemudian Kak Adit, hambatan-hambatan apa saja yang dia hadapi gitu ya dalam saat ini gitu ya. Yang bisa nantinya akan bisa mengganggu proses delegasi itu gitu. Nah dari situ kan baru ketahuan apa yang action plan-nya apa nih. Oh, oke. Jadi action plan-nya sendiri kan bisa terjadi dari dua bagian ya. Action plan untuk dari sisi peningkatan kompetensinya dari timnya dulu, apa mungkin dia harus di training dulu sama atasannya, contoh gitu kan. Harus diajarin dulu, atau perlu didemokan dulu, atau dia harus lihat dulu, dicontohin dulu gitu kan. Macam-macam nih tergantung seberapa kompleks ya pekerjaannya itu. Kemudian baru action plan dalam hal ya melaksanakannya. Pelaksanaannya ya. Ya melaksanakan delegasi itu. Ya way forward artinya juga itu di situ selain tadi action plan-nya juga mengidentifikasi lagi support apa yang dia butuhkan nanti gitu kan. Kemudian mungkin hambatan-hambatan apa saja yang mungkin terjadi ya. Terus kemudian accountability-nya atau proses pelaporannya dan seterusnya gitu loh. Dan proses evaluasinya. Ya, itu penting ya. Oke, nah setelah itu berarti tahap selanjutnya apa nih Kak Adit? Ya kalau udah dilaksanakan. Ya way forward tadi itu ya. Iya. Oh, okay. Kan dilaksanakan tuh way forward. Kemudian kan nanti kan nggak bar begitu aja kan. Ya tentu ada sesi berikutnya yaitu mereview ya dari atasan itu sendiri. Cara mereview sih apa gimana? Pakai Tigro juga, tapi mungkin itu dibahas di berikutnya aja ya. Oh, oke. Berarti kita cara mereview ya delegasi yang sudah diberikan dengan Tigro gitu ya kan? Iya, jadi Tigro ini bisa dipakai macam-macam nih. Bisa dalam coaching secara formal, bisa dalam memberikan delegasi, ya kan? Bisa dalam evaluasi. Nah, Tigro itu bisa dipakai. Jadi fleksibel nih Tigro. Wah, menarik sekali ya. Kita juga pengen tahu nih teman-teman, setelah kita melakukan delegasi ya, terutama teman-teman leader, gimana sih cara kita mengevaluasi delegasi yang sudah kita berikan? Pakai Tigro juga ya Kak Adit ya? Wah, keren ini. Oke teman-teman, berarti teman-teman boleh terus stay tune ya di YouTube channel kita ini, Dunia Leadership Coaching, karena kedepannya kita akan bahas lebih banyak lagi topik-topik menarik seputar tentang dunia leadership dan coaching. Oke, teman-teman, Kak Adit, kalau teman-teman pengen tahu nih informasi-informasi gitu ya, jadi mereka pengen upgrade ilmu, pengen tahu gimana sih itu tentang coaching gitu tadi kan, itu mereka bisa taunya kemana ya Kak Adit? Ya silakan buka di websitenya Corpora ya.
www.corporaconsulting.com. Nah, Di situ jadi cari produk yang namanya coaching. coaching. Nah, ya, jadi teman-teman boleh ulik-ulik dulu nih, di searching dulu ya teman-teman ya, website Yes. kami ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, dengan saya Namilani dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.